Oke, pertama-tama saya akan jelaskan dulu perangkat apa saja yang saya butuhkan untuk kelas hybrid learning. Yang pertama adalah interactive board, ya. Karena interactive board memungkinkan saya untuk melakukan anotasi di layar seperti ini, ya. Dia ada whiteboarding, jadi kita bisa nulis anotasi di mana saja. Ya, kita bisa nambahin. Selain itu, interactive board ini juga dilengkapi dengan mini PC, ya, sehingga memungkinkan kita untuk melakukan presentasi juga di layar interactive board ini. Kita masuk ke interactive board, ke HDMI 1, maka dia akan keluar seperti biasa, Windows. Kita bisa lakukan presentasi dengan klik PPT-nya kita, dan kita start presentation. Ya, di sini kita bisa anotasi langsung di layarnya, dan terlihat langsung oleh audiens partisipan online. Ya, di sini kita bisa coret-coret, ya, dan kita bisa arsir seperti ini. Oke, produk yang kedua adalah PTZ Camera yang saya letakkan di atas interactive board. Ya, fungsinya adalah untuk partisipan online agar bisa melihat interaksi antara guru dan siswa di dalam kelas. Nah, produk yang ketiga adalah PTZ Camera dengan fungsi AI atau Artificial Intelligence, ya, di mana PTZ Camera ini bisa men-tracking guru kemanapun dia pergi. Ya, misalnya sekarang nih saya posisi bergerak ke kanan dan ke kiri. Dia akan mengikuti saya terus kemanapun saya pergi. Ya, misalnya saya bergerak ke arah kiri, maka dia akan tetap men-tracking saya. Ya, saya bergerak ke kanan. Ya, sehingga partisipan online itu tidak akan kehilangan jejak guru kemanapun dia pergi di dalam kelas, ya, dalam mengajar. Oke, setelah kita sudah tahu input-input apa saja yang akan kita masukkan, pertama tadi adalah PTZ Camera AI, PTZ biasa, dan interactive board. Maka untuk menggabungkannya menjadi satu ke dalam Zoom, itu kita harus menggunakan mini switcher. Yang sekarang saya gunakan adalah dari RGB Link. Ya, ini dia memiliki 4 input, cuman sekarang saya masukkan ada 3 input. Jadi pertama adalah input kamera, ya, dari AI. Input kedua adalah dari depan interactive board ke student, itu PTZ. Terus input yang ketiga adalah interactive board yang kita di sini, ya. Sehingga dengan alat ini kita dengan mudah untuk mengganti input yang kita mau agar bisa terlihat di Zoom. Misalnya input yang pertama, ini preview dulu, saya slide, dia akan masuk ke Zoom. Saya ganti input kedua, saya slide yang masuk ke Zoom jadi input kedua. Ini single input dulu, ya. Dan saya bisa ganti ke input 3, saya slide, dia masuk ke presentasi, ke dalam Zoom. Ya, mari kita lihat. Sekarang saya akan coba buka Zoom Meeting. Oke, sekarang kita sudah di dalam Zoom, ya. Nah, kita sekarang akan mendeteksi video dulu, ya. Di sini saya ada satu USB yang saya gabungkan ke laptop ini, laptop si guru, ya. Dan saya akan mendeteksi capture ini. Di sini sudah keluar RGB Link USB 3 capture. Ya, saya klik. Nah, ini Zoom sudah tampil di sini, ya. Sekarang untuk suaranya saya pastikan dulu sudah benar. Sebentar. Oke, mikrofonnya sudah benar dan ke soundcard-nya saya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini tampilan Zoom. Ini yang dilihat oleh peserta online, ya. Nah, kalau kita ingin memperlihatkan kamera kita, ya, ini yang AI punya. Ini saya tinggal klik kamera 1 dan saya slide. Nah, sekarang yang muncul di Zoom itu adalah kamera AI-nya saya, sehingga ketika saya bergerak, ya, ini oke, sekarang dia sudah mendeteksi saya. Nah, kemanapun saya jalan, dia akan mengikuti saya, ya, seperti ini, ya. Jadi ini kamera AI otomatis tadi yang kita set. Oke, untuk yang kamera kedua, kita lihat kalau saya ganti ke kamera 2, maka kita bisa lihat posisi
audience ya. Misalnya saya ambil preset 1, ini saya bisa lihat audience yang di depan yang lagi duduk di depan ya dengan posisi kamera di belakang. Atau saya mengganti menjadi interactive board-nya saya ya, di mana sekarang kalau misalnya saya buka presentasi saya bisa lakukan pembelajaran ya dengan anotasi ya. Saya juga bisa ganti slide ya. Definisi manajemen bla 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 dan lain-lain ya. Di sini saya bisa ganti slide. Oke, saya juga bisa lakukan selain single input ya, saya juga bisa lakukan PIP. Mari kita lihat kalau kita setting PIP, di sini ada menu, saya bisa PIP, saya nyalakan PIP-nya. Nah, di sini sudah keluar 2 ya. Saya tinggal ganti posisinya mau seperti apa ya. Saya ingin yang di belakang ini adalah background ya. Jadi saya ambil input 3 dan yang di depan ini adalah kamera PTZ AI-nya saya. Jadi saya klik sekali, saya ganti kamera AI. Oke, dan saya slide. Nah, ini yang keluar di Zoom sudah menjadi PIP, sehingga saya bisa sambil mengajar. Ya, saya bisa sambil mengajar. Dan kamera tetap mendeteksi saya kemanapun saya pergi, ya seperti ini. Jadi saya bisa bebas bergerak kemana aja. Ini adalah bahan presentasinya saya yang terlihat, ya. Dan di mana kalau misalnya saya ingin kameranya itu adalah kamera yang ke student, saya tinggal bikin satu lagi PIP, ya. Dan saya ganti kameranya menjadi 2 dan saya slide. Nah, sekarang posisi adalah presentasi dan kameranya itu menghadap ke bawah. Jadi kita bisa berinteraksi sebagai guru, bisa berinteraksi dengan anak murid yang di belakang, dan peserta online itu bisa melihat guru berinteraksi dengan student yang ada di dalam kelas. Ya, ketika posisi seperti ini, ya, dan kamera kita menghalangi tulisan, kita bisa memindahkan kamera ini ke tempat lain. Misalnya saya ingin kameranya itu pindah ke arah bawah dikit dan agak kecil. Ya, seperti ini. Dan saya slide. Sekarang kamera saya sudah agak kecil dan tidak menutupi konten yang di bawah sini, ya. Tidak menutupi konten yang di daerah sini. Jadi saya bisa meneruskan presentasi saya tanpa dari online itu tertutupan materinya. Oke, demikian video tutorial untuk hybrid learning class kali ini. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, please share, komen di kolom chat di bawah. Saya akan sangat senang sekali mendengar dari Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang mengetahui bagaimana cara membuat sebuah hybrid learning class yang lebih efektif. Terima kasih sudah menonton dan salam satu visual Indonesia.